Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat XBIM, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep pada materi bilangan bulat. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari submateri bilangan dengan tanda dan membandingkan bilangan-bilangan. Diakhiri dengan latihan soal yang kita kerjakan bersama. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Mengapa kita harus belajar bilangan bulat? Nah, sebelum kalian mengetahui apa manfaat dari belajar bilangan bulat, kita harus tahu apa sih bilangan bulat itu. Nah, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Bilangan apa yang diawali dengan tanda negatif? Di sekitar kita ternyata banyak bilangan yang diawali dengan tanda negatif. Nah, di sini ada gambar ya. Di sini ada ketinggian maksimum kendaraan di gerbang tol. Nah, di sini tertulis 2,1 meter. Kemudian, suhu maksimum hari ini di berbagai daerah. Suhu ditulis dengan tanda negatif. Apa ya artinya negatif? Oke, nah di sini ada batas kecepatan di tol ya. Ini 100, ini 60. Oke, kemudian di sini indeks harga saham gabungan. Di sini terlihat ada tanda positif ya. Di sini ada tanda negatif. Kemudian di sini ada peta ya. Ini peta di Pulau Jawa, Laut Jawa. Di sini ada ketinggian air pasar ikan Jakarta Utara. Nah, di sini ada positif 0,50 dan seterusnya. Di sini batasnya 0,00 ya. Nah, di bawahnya 0,00 ini ada negatif 0,50. Di sini juga ada negatif 1 dan seterusnya. Apakah kamu pernah menjumpai bilangan dengan tanda negatif? Bilangan yang di dalam kurung menyatakan selisih suhu hari ini dengan kemarin. Oh, yang ini ya. Yang ini tadi yang maksudnya 29 ini selisihnya berarti plus 2. Ini 28 berarti selisihnya adalah negatif 3. Bilangan dengan negatif berada di mana-mana. Bilangan apakah yang tandanya negatif? Nah, jadi kenapa sih kalian itu harus belajar bilangan negatif? Bilangan bulat. Nah, karena bilangan bulat itu biasanya kalau dulu waktu masih di tingkat SD ya, sekolah dasar, kalian pasti pernah belajar bilangan kayak 0, 1, 2, dan seterusnya ya, sampai tak terhingga. Atau penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian dengan melakukan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, dimulai dari angka 1. Kalau bilangan caca dimulai dari angka 0 ya. Nah, di sini di bilangan bulat ini ada bilangan yang memiliki tanda negatif. Nah, kenapa sih kalian harus belajar bilangan bulat? Karena banyak loh di kehidupan nyata kita itu menggunakan tanda negatif ya, sehingga kita juga memerlukan bilangan bulat negatif seperti yang ini ya tadi, ketinggian air pasar, kemudian suhu di berbagai daerah di dunia seperti Eropa ya, itu pasti kalau di musim dingin pasti menggunakan negatif sekian gitu ya suhunya ya, maksudnya di bawah 0 derajat karena musim salju ya. Jadi dia titik bekunya pasti di bawah 0 derajat. Oke, selanjutnya kita berkenalan ya. Bilangan positif dan negatif. Bilangan dengan tanda. Nah, di sini. Di sini ada temperatur ya. Di sini ada skala temperatur suhu. Nah, di sini di yang ini ada di suhu negatif 2 derajat. Di Surabaya 27 derajat. Nah,
27 derajat berarti dia suhunya di atas 0 derajat, berarti suhunya naik. Kalau ini negatif 2 derajat berarti di bawah 0 derajat, berarti suhunya turun ya. Ada di bawah, lebih rendah maksudnya. Di sini lebih rendah, negatif 2 derajat. Kalau 27 derajat berarti lebih tinggi karena dari 0 derajat ya. Termometer di samping ini menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Berapa suhunya masing-masing? Perhatikan suhu tersebut. Jika dibandingkan dengan 0 derajat, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Nah, jika suhunya 2 derajat Celcius di bawah 0, 2 derajat Celcius di bawah 0 ya, maka kita gunakan tanda negatif. Kalau dia di bawah 0 maka negatif ya menggunakan, sehingga ditulis negatif 2 derajat Celcius. Nah, dibaca minus atau negatif 2 derajat Celcius. Nah, jika suhu 27 derajat Celcius di atas 0, maka kita gunakan tanda positif dan ditulis positif 27 derajat Celcius. Dibaca plus atau positif 27 derajat Celcius. Jika bilangan memiliki tanda plus dan minus, maka disebut secara berturut-turut bilangan positif dan negatif. Ya, berarti yang perlu kita pahamin adalah kalau suhunya lebih tinggi dari 0 derajat, maka dia positif. Kalau dia lebih rendah daripada 0 derajat, maka dia negatif. Oke, kita melakukan ini ya, mengerjakan soal yang pertama terkait ini. Nyatakanlah suhu berikut dengan tanda positif atau negatif. Yang satu, suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Kalau lebih tinggi berarti dia di atas 0 derajat Celcius, sehingga suhunya adalah sini plus 6,5 derajat Celcius. Nah, yang nomor 2, suhu 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan 0 derajat Celcius, sehingga di sini kita bisa tulis negatif 10 derajat Celcius atau minus 10 derajat Celcius. Ditetapkan 0 derajat sebagai suhu acuan atau pangkal ketika air membeku dan es meleleh. Kita dapat menyatakan suhu lebih tinggi dari 0 derajat Celcius dengan tanda positif. Nah, ini bisa kalian notet ya, suhu lebih tinggi dari 0 derajat Celcius dengan tanda positif. Dan suhu lebih rendah dari 0 derajat Celcius dengan tanda negatif. Selain untuk menyatakan suhu, beberapa besaran juga dinyatakan dengan tanda positif dan negatif dengan titik acuan 0. Oke, titik acuannya adalah 0 ya. Dengan menggunakan 0 sebagai titik pangkal atau acuan, maka kita dapat membentuk bilangan yang lebih kecil dari 0. Oke, sekarang ini ada sebuah soal cerita ya, variasi penggunaan tanda positif dan negatif. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut dengan menggunakan tanda positif dan negatif? Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Berarti 0 derajat ini sebagai titik acuannya, yaitu garis pantainya. Gunung Semerunya di atas permukaan laut, yang ini di bawah permukaan laut, berarti Palung Jawa. Oke, berarti Palung Jawa ini kita bisa menulisnya menjadi negatif 140 meter. Sedangkan kalau Gunung Semeru ketinggiannya adalah 3.676 atau positif 3.676. Nah, ada contoh 1 ya. Ditetapkan titik A sebagai titik pangkal 0 km. Titik 6 km di sebelah timur A sebagai positif 6 km. Titik 4 km di sebelah barat A dinyatakan sebagai negatif 4 km. Nah, di sini A 0 km ya, dia sebagai titik pangkalnya. Timur itu berarti ke kanan, kemudian kalau barat berarti ke kiri. Nah, sehingga kalau dia mau ke 6 km di sebelah timur A, maka dia loncatnya nanti ke kanan 6 km atau positif 6 km.
Kalau dia ke sebelah barat berarti ke kirinya, berarti dia dinyatakan negatif 4 km. Oke, selanjutnya soal kedua kita kerjakan bersama-sama. Berdasarkan contoh 1, titik negatif 7 km dan positif 2,5 km menyatakan posisi di mana pada garis. Tunjukkan nilai tersebut dengan ini, kemudian menyatakan dengan menggunakan kata-kata. Oke, berarti di sini seperti ini ya, kayak contohnya ini ya. Nah, kalau kita misalnya mengikuti ini, berarti 2,5 itu ada di mana ya? Di sini ya, kita lihat ya. Kan dia berdasarkan contoh 1, berarti 2-nya kan ini 1, 2, berarti setengahnya di sini ya. Berarti di sini adalah 2,5 km. Berarti di sini positif. Nah, sehingga kalau dia ke negatif 7 km berarti dia ke kiri. Nah, di sini udah 4, 5, 6, 7. Berarti di sini negatif 7 km. Nah, kalau dibuat kata-kata berarti titik 2 km di sebelah timur A. Titik 2,5 km di sebelah timur A sebagai positif 2,5 km. Titik 7 km di sebelah barat A dinyatakan sebagai negatif 7 km. Itu ya untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 3, nyatakan besaran-besaran berikut menggunakan tanda positif dan negatif. 1. Rugi Rp500 jika untung Rp400 dinyatakan sebagai positif Rp400. Nah, kalau rugi Rp500 berarti dinyatakan dengan menulis negatif Rp500. Oke, selanjutnya nomor 2, 30 menit dari sekarang. Jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai negatif 20 menit, berarti 30 menit dari sekarang adalah positif 30 menit. Jawabannya ya. Kemudian yang nomor 3, 4 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin. Berdasarkan suhu tertinggi hari ini, jika 3 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu tertinggi kemarin dinyatakan sebagai positif 3 derajat Celcius. Nah, berarti kalau yang ini jawabannya adalah negatif 4 derajat Celcius, lebih rendah ya. Soal nomor 4, papan pengumuman lomba lari cepat 100 meter menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik dinyatakan sebagai positif 0,9 meter per detik. Apa artinya negatif 2,3 meter per detik? Nah, kalau positif adalah angin buritan, maka kalau negatif itu adalah angin haluan. Sehingga arti dari negatif 2,3 meter per detik adalah kecepatan angin haluan adalah 2,3 meter per detik. Bilangan positif dan negatif. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Bilangan 8 lebih dari 0. Bilangan negatif 4 kurang dari 0. Bilangan yang lebih dari 8 misalnya positif 8, positif 10 dan sebagainya disebut bilangan positif. Bilangan yang kurang dari 0 seperti negatif 4, negatif 9 dan sebagainya disebut bilangan negatif. 0 bukanlah bilangan positif maupun negatif. Nah, soal yang kelima, tentukan bilangan-bilangan berikut, apakah positif atau negatif. Nyatakanlah selisihnya terhadap 0, lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jadi negatif 6 ini termasuk, di sini termasuk bilangan apa? Berarti negatif ya. Negatif. Selisihnya dari 0 itu adalah negatif 6 kan. Nah, selanjutnya ini. Berarti kalau plus 3 berarti di sini positif.
sehingga selisihnya terhadap 0 berarti dia lebih besar. Yang ini tadi lebih kecil, ini lebih besar. Nah, yang ketiga plus 1,2 berarti dia di sini positif. Positif. Gimana selisihnya terhadap 0? Dia lebih besar dari 0. Nah, yang nomor 4 negatif 2/5. Berarti di sini negatif. Selisihnya terhadap 0 adalah lebih kecil dari 0. Yang nomor 5 negatif 0,1. Berarti nilainya adalah negatif. Bagaimana selisihnya terhadap 0? Maka dia lebih kecil dari 0. Nah, di sekolah dasar kita pernah belajar ya bilangan positif dan 0. Di sekolah menengah kita akan mempelajari juga bilangan negatif. Jadi, kesimpulannya adalah bilangan bulat mencakup bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Bilangan bulat positif juga disebut bilangan asli ya. Nah, di sini bilangan asli ya. Sedangkan kalau bilangan caca adalah bilangan 0 ditambah bilangan bulat positif. Jadi jika kita tetapkan titik 0 sebagai pangkal atau acuan, kita dapat menyatakan bilangan-bilangan yang lebih besar dengan tanda positif dan bilangan yang lebih kecil dari 0 menggunakan tanda negatif. Ini ya perlu dicatat ya. Kalau lebih kecil dari 0 maka menggunakan tanda negatif. Di SD kita menyatakan bilangan dalam garis bilangan. Dapatkah kita juga menyatakan bilangan negatif pada garis bilangan? Tentu kita bisa ya. Oke, ini kita lihat. 2. Membandingkan bilangan-bilangan. Nah, garis bilangan dengan bilangan negatif. Tandai titik-titik yang bersesuaian dengan 2, 2,5, 1/2 pada garis bilangan berikut. Bandingkan nilainya. Nah, 2 ini berarti ada di sini. Kalau 2,5 berarti ada di kanannya sini ya, 2,5. Kalau 1/2 di mana? 1/2 ada di sini ya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk menyajikan bilangan negatif pada garis bilangan? Jawablah menggunakan garis bilangan di atas. Kita dapat menyajikan bilangan positif dan negatif pada garis bilangan yang satu ini dengan memperpanjang garis ke arah kiri. Dari 0 nanti kita buat garis ke kiri. Tandai titik-titik dengan menggunakan interval yang sama. Kemudian cocokkan posisi bilangan pada garis bilangan tersebut. Pada garis bilangan berikut ini, titik A bersesuaian dengan negatif 4 dan B bersesuaian dengan negatif 1,5. Nih ya, titik A berarti nilainya adalah negatif 4. Kalau B berarti negatif 1,5 ya. Lebih dari negatif 1 tapi kurang dari negatif 2. Di sini letaknya. Titik yang bersesuaian dengan 0 disebut pangkal. Nih pangkal. Arah ke kanan disebut arah positif, sedangkan arah ke kiri disebut arah negatif. Ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Ini pangkal, ini arahnya ya, positif, ini ke kiri negatif. Gambarlah garis bilangan, tandai titik-titik yang bersesuaian dengan bilangan-bilangan berikut. Oke, kita ilustrasikan di sini ya, langsung. Di sini Ibu akan membuat garis. Nah, kemudian di sini adalah titik pangkalnya 0. Kemudian ke kanan pasti positif ya. Nah, yang positif ada apa aja nih? Positif 4 sama positif 0,5. 4 sama 0,5 kan besaran 4. Berarti yang kita tulis adalah 0,5 dulu ya. Berarti di sini 0,5. Kemudian nanti di sini adalah 4. Kemudian yang kiri berarti bilangan yang negatif kan? Kita lihat ini nilainya negatif 2, negatif 5, negatif 3,5 sama negatif 3/2. Negatif 3/2 itu sama saja sebagai negatif 1,5. Nah, di mana yang lebih besar nilainya? Lebih besar ini ya. Berarti ini dulu yang kita tulis. Di sini negatif 1,5. Kemudian di sini negatif 2. Kemudian negatif 3,5. Dan seterusnya adalah di sini negatif 5. Berarti yang paling terkecil adalah negatif 5. Kita buat ini ya. Ya nggak buat tanda panah juga nggak apa-apa ya. Karena kan cuma semestanya sampai sini aja. Oke. Ini terus.
Itu ya. Nah, selanjutnya soal yang kedua, nyatakanlah bilangan-bilangan yang bersesuaian dengan titik A, B, C, D, dan E. Titik-titik bersesuaian. Berarti kita di sini baca ya. Di sini kan 0, nih berapa skalanya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah pasti negatif ya. Negatif 0,4. Ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, kemudian negatif 1. Berarti di sini berapa? Negatif 1,6. Ini berapa yang A? Negatif 3. Kemudian yang D 1. Yang E berarti positif 3,2. Membandingkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Mana yang lebih besar, negatif 2 atau negatif 5? Nah, jelaskan dengan menggunakan garis bilangan. Pada daerah bilangan-bilangan negatif, bilangan-bilangan yang letaknya semakin ke kanan adalah semakin besar, sedangkan yang letaknya semakin ke kiri adalah lebih kecil. Demikian juga untuk bilangan-bilangan positif. Nah, jadi dia kalau semakin ke kanan nanti semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, untuk negatif 2 dan negatif 5 pada garis bilangan negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Nah, kalau berdasarkan ini, garis bilangannya kan setelah 0, ini kan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, yang letaknya paling kanan adalah negatif 2, sehingga negatif 2 ini lebih besar daripada negatif 5. Ya, hal ini dapat disajikan dengan menggunakan tanda pertidaksamaan sebagai negatif 5 kurang dari negatif 2 atau negatif 2 lebih dari negatif 5. Ingat tadi keywordnya adalah semakin dia ke kanan maka dia nilainya semakin besar. Oke, selanjutnya contoh 2. Kita dapat menyajikan negatif 2, positif 3, dan negatif 4 pada garis bilangan sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping dengan menggunakan tanda pertidaksamaan dan disajikan dari terkecil ke terbesar. Nah, berarti di sini kalau sesuai gambar berarti nanti negatif 4 ini kurang dari negatif 2, kemudian negatif 2 kurang dari positif 3. Kalau dari yang terbesar ke terkecil maka positif 3 lebih dari negatif 2, negatif 2 lebih dari negatif 4. Nah, dari gambar ini kan yang positif 3 itu kan letaknya paling kanan. Nah, yang paling kiri pasti negatif 4 ya, maka dia yang paling terkecil. Soal ketiga, bandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut dengan menggunakan tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, untuk soal nomor 1, positif 3 sama positif 4, mana yang lebih besar? Maka di sini kita tulis positif 3 ini kurang dari positif 4. Yang nomor 2, negatif 4 sama negatif 6. Maka negatif 4 itu letaknya lebih kanan daripada negatif 6. Maka di sini negatif 4 lebih dari negatif 6. Yang nomor 3, positif 0,1 dengan negatif 0,2. Maka positif sama negatif lebih besar angka positifnya karena dia lebih kanan ya letaknya. Berarti di sini aja ya Ibu tulis ya soal yang ketiga. Berarti positif 0,1 lebih besar dari negatif 0,2. Untuk soal nomor 4, negatif 2/3, negatif 2/3 itu lebih apa? Lebih kecil ya, karena dia letaknya lebih kiri daripada negatif 1/3 ya. Oke, selanjutnya yang kelima, positif 1 itu lebih besar daripada negatif 3. Nah, negatif 3 ini kurang dari 0. Selanjutnya nomor 6, negatif 2 ini kurang dari positif 5. Karena negatif sama positif lebih ke kanan yang positif ya. Nah, positif 5 ini lebih dari negatif 5. Nilai positif pasti lebih ke kanan daripada negatif. Nah, jadi kalian bisa melihat di garis bilangannya mana yang letaknya paling kanan itu nilainya paling besar. Sekian dulu belajar submateri bilangan dengan tanda dan membandingkan bilangan-bilangan serta latihan soalnya. Semoga kalian paham.
Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.